Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024. Untuk kali ini saya menghadirkan kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Vira yang saat ini tinggal bersama ibu dan adiknya yang masih kecil karena ayahnya sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Dan untuk membiayai sekolah dirinya dan adiknya, ibunya Vira terpaksa membuka toko jamu di samping rumah. Tentu saja Vira membantu ibunya dengan sekuat tenaga. Setahun yang lalu diam-diam ibunya Vira ini pacaran dengan duda tanpa keturunan, teman sekantor ayahnya dahulu. Namanya Sutoyo. Usianya sama dengan ibunya, 42 tahun. Sebenarnya Vira sudah curiga sebab Pak Toyo yang rumahnya jauh sering datang minum jamu dan ngobrol dengan ibunya. Lama-lama mereka jadi akrab dan lebih banyak ngobrolnya daripada minum jamu. Kecurigaan itu terbukti ketika pada suatu hari ibunya memanggil Vira dan diajaknya bicara khusus. Vira langsung bisa menebak apa yang akan dikatakan ibunya selanjutnya. Vira sudah cukup besar untuk mengetahui betapa sepinya ibunya ditinggal oleh ayahnya. Tak berapa lama kemudian ibunya menikah dengan Pak Toyo dengan sangat sederhana dan hanya dihadiri oleh kerabat dekat. Sesudah itu ibunya diboyong ke rumah Pak Toyo. Dan rumah, kios dan segala isinya menjadi tanggung jawab Vira. Ibunya datang pagi hari setelah kios Vira buka dan pulang sore hari dijemput Pak Toyo sepulangnya dari kantor. Kehidupan mereka bahagia dan biasa-biasa saja sampai pada suatu hari, sekitar 4 bulan setelah ibunya menikah, suatu tragedi di rumah tangga terjadi tanpa setahu ibunya. Vira memang sengaja diam dan tak membicarakan peristiwa itu kepada ibunya. Dia tidak ingin melukai perasaannya karena Vira terlalu sayang pada ibunya, dan biarlah peristiwa itu dia tanggung sendiri.
Setelah peristiwa itu, Vira sangat membenci Pak Toyo. Namun meski Vira sudah berusaha untuk terus menghindar, peristiwa itu terulang kembali. Peristiwa kedua itu sengaja diciptakan Pak Toyo dengan akalnya. Ketika sore hari menjemput ibunya Vira, Pak Toyo mengatakan bahwa ia baru saja membeli sebuah sepeda kecil untuk Doni. Sepeda itu ada di rumah Pak Toyo dan adiknya Vira harus mengambilnya sendiri. Tentu saja adiknya sangat gembira dan ketika Pak Toyo menyarankan agar adiknya tidur di rumahnya Pak Toyo, adik dan
ibunya pun dengan senang hati mendengarnya. Dan mereka pun pulang ke rumah mereka. Karena tidak ada orang lain di rumah, sebelum pukul 9 kios sudah ditutup. Rupanya setelah sampai di rumah dan menyerahkan sepeda kecil kepada adiknya itu, Pak Toyo beralasan harus kembali ke kantor karena ada pekerjaan yang harus diselesaikannya malam itu. Ibunya Vira tidak curiga dan sama sekali tidak mengira kalau kepergian suaminya sebenarnya tidak ke kantor, melainkan kembali ke kios untuk mengajak Vira. Waktu itu sudah pukul 10 malam dan kios sudah lama Vira tutup. Tiba-tiba saja Pak Toyo sudah ada di dalam rumah. Rupanya ia punya kunci milik ibunya, sehingga ia bisa bebas keluar masuk rumah itu. Dan sampai sekarang rahasia mereka masih tertutup rapat dan pertemuan mereka sudah tidak terjadi di rumah lagi, tetapi lebih banyak di losmen, hotel-hotel kecil dan tempat-tempat peristirahatan. Untuk mencegah hal-hal yang sangat mungkin terjadi dalam melakukan tugas itu, Pak Toyo selalu menggunakan bantuan dan Vira pun rajin minum jamu. Semua itu tentu saja di luar sepengetahuan ibunya. Kadangkala Vira juga merasa kasihan kepada ibunya yang sangat mencintainya. Kalau saja sampai ibunya tahu kisahnya dengan Pak Toyo, ibunya pasti bakal sedih sekali. Hatinya bakal hancur. Mungkin bila nanti sudah lulus dan jadi sarjana, Vira bisa keluar dari lingkungan rumah dan bekerja di kota lain. Saat ini mungkin dia belum punya kekuatan untuk pergi, tetapi pada suatu saat nanti Vira pasti akan pergi jauh dan mencari lelaki yang benar-benar sesuai yang dapat dia andalkan sebagai suami yang baik. Dan tentunya dia mengharapkan lebih hebat dari yang didapatnya dari Pak Toyo saat ini. Mungkin dengan cara itu Vira bisa melupakan Pak Toyo dan melupakan peristiwa-peristiwa yang sangat memalukan itu.
Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.